Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, mohon maaf baterainya lah suak Pak. Jadi santai-santai je kan. Jadi Pak Kato Datuk Sendaro tadi sampai subuh, enggak sampai subuh lah. Nah, sampai jam 2 boleh jadilah. Memang kata orang tua kita itu luar biasa. Dulu kalau Maulid Nabi ini 3 hari 3 malam Pak. Karena historis. Karena dalam sejarah Nabi ini ada 3, historis, kultur dan tradisi. Tambah lagi makna dan hikmah. Kalau diurai itu makanya dulu malam pertama tidak tamat, sambung malam kedua. Tidak juga tamat, sambung malam ketiga. Malam keempat baru tamat, disembelih kerbau, makan ramai-ramai. Nah, karena di sini kerbaunya lope, maka sampai jam 2 boleh jadilah. Kira ibu sanggup mendengarnya sampai jam 12 Bu? Bawa Pak sanggup? Saya tak sanggup. Ini mohon maaf, udah 3 provinsi 3 minggu ini muter-muter Pak. Jadi dibilang capek, tidak boleh. Tidak dibilang, itulah keadaannya. Baik Bapak dan Ibu, sambil santai kita coba belajar tentang siapa Nabi Muhammad itu. Karena akhir-akhir ini banyak orang mencemooh, banyak orang kulkaturnya, banyak orang memisalkan, banyak yang membandingkan, malah memonten-monten sama Nabi Muhammad itu dengan kita. Itulah kata mereka. Nah, mari kita coba. Pertama, Nabi Muhammad itu nur, disebut dengan nurun ala nurin. Mohon maaf, belum ada sesuatu. Kalau sesuatu itu dalam ilmu tauhid kosong, belum ada apa-apa. Yang ada waktu itu disebut dengan zat. Zat itu siapa? Allah. Satu sifat, satu zat, satu perbuatan. Jadi Allah ini ada sebelum ada tempat. Kalau Allah memerlukan tempat, itu bukan Allah. Menunjukkan Allah itu ada, maka ia ciptakanlah makhluk. Pertama makhluk yang ia ciptakan adalah nur. Mohon maaf, ini zat, ini nur diciptakan. Kalau bahasa tauhidnya, ini khalik, ini makhluk. Begitu sudah diciptakan, Allah tanya Nur, man anta? Siapa engkau? Nur jawab, ana rabbi wa anta abdik. Saya adalah Tuhan, engkau adalah hambaku. Oh, salah kata Allah. Tidak begitu. Ana rabbi wa anta abdik. Yang Tuhan itu saya, yang kamu itu ciptaan saya. Tidak. Terjadi perdebatan antara zat dengan nur. Kau lah mau kaji pada tu? Ya sampai subuh kan. Kalau sampai subuh minum-minum kau nak lah, saya kan. Kue kan ada kan? Minas? Oh kopi. Kopi. Biarlah apa nak ada lah mereka. Terjadi perdebatan antara zat dengan nur. Zat mengaku dirinya adalah Allah. Nur mengaku pula dirinya Allah. Akhirnya terjadi perdebatan, berkeringat nur. Bapa luah bahasa orang awak. Maka berkeringat nur Nabi Muhammad tadi berkeringat. Satu keringat diciptakan oleh Allah malaikat.
Maka bapak dan ibu, kalau awak baudu awak bekas wudu awak itu, khalaqallahu ta'ala malaika, satu tetes diciptakan Allah Ta'ala satu orang malaikat. Berapa banyaknya doa air wudu awak tu, sebanyak tu diciptakan oleh Allah malaikat. Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, meminta ampunkan malaikat itu atas dosa-dosa yang pernah awak lakukan. Maka muka ruh hukumnya dilap. Tapi orang awak ndak sonang hati kalau ndak dilap doh Pak. Lain jelas nak. Untuk apa? Khalaqallahu ta'ala malaikah, diciptakan Allah Ta'ala yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Tu dia ayah hamba tadi, dia datuk awak tadi mengecek kini dan yang akan datang. Yastaghfiru fi ilmu mudhari', mulai saja kini malaikat tu berdoa sampai akhir kehidupan awak, ndak berhenti kini dan yang akan datang. Ampunkan dosa kariman, ampunkan dosa kariman, ampunkan dosa kariman. Baudu yang tetes tadi, asamu dengan awak ikut kurban, menyaksikan penyembelihan hewan korban. Qitratun fil ardi, satu tetes menetes ke bumi Allah. Khalaqallahu ta'ala malaika, satu tetes darah seorang malaikat. Banyak darah banyak malaikat untuk meminta ampunkan bagi orang yang berkorban. Sehingga Aisyah bertanya, ya Rasul, bagaimana orang yang hanya menengoknya Rasul tapi dia tidak ikut korban? Al-ammah, semuanya sama, diampunkan Allah Ta'ala, dan semua darah itu dijadikan Allah Ta'ala malaikat meminta ampunkan bagi orang yang menengok hewan korban. Makanya dipanggil itu oleh panitia, sianu kelompok 3, sianu kelompok 7, sianu. Kan apa? Guru dan buya-buya awak mengajarkan dulu itu sangat banyak fadilahnya. Tapi orang awak itulah dipanggil kelompok 7, nak doa hanya sedang menggil yang lado je tu. Perlu deknya itu. Kenapa? Karena tidak mengerti. Malaikat diciptakan Allah Ta'ala malaikat. Tetesan keringat yang kedua diciptakan Allah Ta'ala surga yang penuh kenikmatan. Dunia hanya satu kenikmatan, 99 kenikmatan ditunggu oleh Allah Ta'ala untuk umat Nabi Muhammad di dalam surga. Data dunia je kini awak penuh dengan ketenangan, kesenangan, kemewahan. Itu baru satu nikmat, 99 ditunggu Allah Ta'ala untuk awak di dalam surga. Mudah-mudahan awak masuk surga sadonya, amin. Tapi ada orang kampung awak semayang indak, wirid indak, kumsaji indak, gotong royong indak, boleh tikar indak, boleh cat indak, nak doci Allah je doh, hanya nak mati masuk surga lah. Ada ikut cik Allahnya nak masuk surga lah. Tapi itu di kampung kami Pak, kampung kami. Kalau di Sikom rasa lebih parah dari itu Pak. Enggak kau lo ngaji kalau pemanasan baru. Okey. Tetesan keringat yang ketiga diciptakan Allah Ta'ala dunia dan seisinya yang gemerlapan, tangango-ngango awak mencari yang ngancak-ngancak. Itu dari tetes nur Nabi Muhammad. Asyamsu wal qamar, matahari dan bulan itu yang menerangi siang hari panasnya, malam hari itu adalah cahaya bulan, itu bahagian nur Nabi Muhammad. Al-Kawakib Zurriyah, coba baca dalam kitab Barzanji Maraban, yang bintang yang di atas langit kalau cuaca bagus nampak oleh kita berkemelipan cantik bagusnya, itu bahagian nur Nabi Muhammad. Yang kau baca cahaya lampu kau bahagian nur Nabi Muhammad. Adakah nur Nabi Muhammad dalam diri awak? Ada. Sepanjang orang itu mau diajak, mau disuruh tunjuk, mau disobui,
mau diajak, berarti mereka itu masih hidup nur Nabi Muhammad dalam dirinya. Tapi kalau nur itu sudah padam, diajak mereka mengejek, dirangkul mereka memukul, ndak mau dia sabui melawan, dia sabui, berarti lah padam nur Nabi Muhammad. Kalau dah padam kelompok apa namanya Ustaz? Itulah kelompok Abu Lahab dan Abu Jahil. Lai faham? Kau nak dong ngaji golak-golak, kalau ngaji lama ya Pak Datuk ya, ngaji-ngaji lama. Okey. Karena sejarahnya panjang, awak ambil sebinjik aja. Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disimpan oleh Allah. Di mana disimpan nur Nabi Muhammad itu? Di konyang Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Adam Allah ciptakan, disimpan nur Nabi Muhammad di situ. Dipanggil malaikat, "Hai malaikat, usjudu li Adam." Sujud kalian ke Nabi Adam. Karena malaikat begitu memandangkan Nabi Adam tak sanggup, fasajadu, sujud mereka. Kenapa? Nur Nabi Muhammad yang sebenarnya ada di wajah Nabi Adam, sementara malaikat hanya pancaran nur dari beliau. Sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tak mau sujud? Karena iblis bukan dari nur, tapi minan nar, dari api. Makanya kalau orang angit ni mak angit atau dah omong dia sabit melawan tau pak melawan menandu aja tu. Lihat tu menandu dah. Makanya kalau kabau baru bertandu pak menandu aja karajo je tu. Basuh pun pisang ditandu. Basuh tanah ditandu. Tapi kalau kabau tu lah panjang tandunya nyang aja. Nak menandu Leja tak? Kalau orang tu baru berilmu apa ya, mengecek inyo jangan elok, inyo dah ngancak, inyo dah hebat, inyo dah pandai, udah ngerti. Ini macam kabau tadi baru nak menandu kerajanya. Lai jelas nak. Aduh siko nak menanduk nak. Ndak orang siko lah panjang tanduknya. Tiap petang Rabu, tiap pagi Jumaat ya Pak Datuk ya. Orang berilmu, amo pun menggegek lutut menengok wajah-wajah bapak berilmu, kau menggegek lutut yang mana? Leka pandai yang bawa kau kehendak, leka sampai kehendak. Okey, sujud. Kemudian amak dan ayah kita ambil lagi nur Rasulullah. Di mana disimpan oleh Allah? Disimpan oleh Allah di wajah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketampanan Nabi Yusuf tidak bisa ditahan oleh Zulaikha, sehingga Zulaikha mabuk ke Nabi Yusuf, sampai-sampai cabik Nabi Yusuf di belakang kau bajunya kau ditegang dek Zulaikha, tak tahan sebab menggoda, gagahnya bukan main. Sementara Zulaikha tu amak angket, kemudian yang Nabi Yusuf anak angket. Jadi amak angket mabuk ke anak angket kau ndak kini je dapatlah sejak dulu. Leh faham tak? Cuman tabalik. Kalau dulu Zulaikha cabiak baju Yusuf dari belakang, kalau kini Nabi Yusuf kini ndak acam belakang cabiak di muka. Allahu Akbar. Nah, kita ambil lagi, ambil lagi nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disimpan oleh Allah. Di mana? Dalam tubuh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka syariat Nabi Ibrahim itu kata orang banyak dikerjakan oleh Nabi Muhammad, diikuti oleh Rasul. Padahal itu syariat. Hakikatnya bukan begitu. Yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim itu adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka kedua orang ini jumpa di dalam solat pada tahiyat akhir. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Syariat yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh terbalik tu Ustaz, tak kayak begitu. Nabi Muhammad mengerjakan syariat Nabi Ibrahim itu secara syariat. Tapi kalau hakikat tidak.
Diambil nur Nabi Muhammad dari Nabi Ibrahim, disimpan, disembunyikan, tidak disebutkan lagi. Perjalanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa panjangnya doa Nabi, ratusan tahun gelap gulita dunia ini yang disebut dengan jahiliyah. Orang bunuh membunuh, tikam manikam, maliang, gunjang, apalagi itu merampok, morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, lem cok kambing, lem cok kabau, lem cok sapi, losap. Kalau dulu ndak lem namanya apa? Khamar. Khamar. Khamar itu barang yang memabukkan. Barang yang memabukkan kasirun wa qalilun haramun. Barang yang memabukkan, jangankan banyak, walaupun sedikit, tetap hukumnya haram. Buat jilid je seketik, tetap hukumnya haram. Kecuali darurat. Itu dalam usul fikih itu, kalau fikih mengatakan haram, kalau dalam usul fikih ada lagi, itu kalau darurat halal, tetapi hanya sekedar menyelamatkan. Itulah kata Buya Abdul Samad Tun guru awak, baik dalam hutan akan dimakan tak ada, lalu beko babi wak takok, wak bakar beko kakinya, wak esenyo kicap kata wak makan. Bila nyalok penal. Kalau dilanjutkan jatuh haram. Jadi sekedar melepaskan awak itu mati. Daripada mati, makanlah. Akhirnya terbacalah oleh orang-orang pintar dari pendeta-pendeta. Ya, kalau dulu namanya kitab Taurat, Zabur dan Injil. Terbacalah orang pendeta, orang pintar-pintar di kala itu, akan lahir nabi akhir zaman. Orangnya orang Quraisy, orangnya orang Mekah, keturunannya orang-orang baik. Itu dia sampaikan deh orang tua waktu tadi. Siapa Nabi Muhammad itu? Keturunan ayahnya bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib orang terhormat, juragan besar, pemurah, santun orangnya. Sahabatnya siapa? Abdul Wahab. Orang ini sejoli, sekawan. Tapi orang terbaca bahwa Abdul Muttalib punya anak. Siapa? Nama anaknya Abdullah. Di Abdullah inilah nanti siapa yang menikah dalam kandungannya itu adalah Nabi akhir zaman. Maka berbondong-bondonglah orang melamar si Abdullah. Tiap hari datang 10, besok datang 10, besok datang 10. Ngerancak-rancak je Pak. Kalau di dalam ko apa namanya? RW berapa? Boleh. RW seboleh datang dengan gadi-gadi ancak bertiga. Yang di siko RW mana? Datang puluh bertiga dan ancak. Dan di siko? Datang lo berdua na rancaknya. Dan ancak-ancak besok lain pula orangnya lain, besok lagi orang pula lain melamar Abdullah akan jadikan suami, dilamar. Tapi hebatnya mak dan ayah yang datang tu yang ancak-ancak aja Pak. Nak buruk-buruk nak datangnya dah. Bako nak datangnya nyo sadar diri nak kan diterima di orang tu. Itulah hebatnya orang dulu. Kalau kini mau tengok Pak nak buruk-buruk tu nama cucuk Pak. Nak ancak-ancakan yang dia. Kadang ancak-ancak tu tegur ala dek, ya bang, ya pak, santunnya, nang buruk-buruk tanggung gonya pak. Ala dek apang diangnya dek mah. Itu namanya lagak barat tapi salung awak buruk anda tahu diuntung. Itulah dong. Akhirnya bapak ibu terbacalah oleh orang, didesaklah. Karena banyak yang melamar besok datang, orang berbeda. Banyak orang datang. Abdul Wahab ini karena sejoli dengan Abdul Muttalib. Ngapa kata Abdul Wahab? Bang, nikahkan aja lah nak abang tu bang. Kalau tak dia nikahkan nanti malu kita bang. Kenapa? Wahab? Iya yang sebanyak tu yang lamar ni kan jahiliyah ni bang. Nanti terjadi yang tidak-tidak sama perempuan itu, dituding orang anak abang yang buat. Padahal bukan anak abang. Nanti nama abang kotor bang. Rusak nama abang bang. Nikahkan aja lah. Nah, jadi mikirlah.
Sampai sore enggak juga putus. Sampai dah maghrib, kalau bahasa kita begitulah. Dulu belum ada maghrib, tapi bahasa kita begitulah. Belum juga selesai. Kiranya si Abdul Wahab ni mendosak juga. Nyinyir Pak, nyinyir. Le tahu nyinyir dah? Seko nyinyir apa no? Nyinyir, nyinyir. Nyanya lah kata orang Melayu sana tu mendosak juga. Kata Abdul Wahab, kata Abdul Muttalib, gini aja dah bang. Kalau tak bisa mikir, gini aja lah, kata Abdul Wahab. Dek lah malam hari bang, abang fikir lewat semalam kau dulu, besok baru putrikan. Jadi, ikolah hebat orang tua-tua dulu. Mencincang tak sekali putus. Berfikir adalah pelita hati. Mencincang tak sekali putus, berundiang tak sekali sudah. Berfikir adalah pelita hati. Maka Pancasila sampai hari ini mak dan ayah, pemuda remaja, belum ada tokoh pendidik, budayawan, seniman, filosofis yang merubah Pancasila. Kenapa? Karena orang yang membuat Pancasila itu berfikirnya Pak, yang berpuasa, yang berzikir, yang tahajud, yang bertapa, mengeluarkan kata-kata yang tidak menyinggung siapa, tetapi kata-kata yang sesuai dengan nurani masyarakat dan nurani rakyat. Makanya sampai hari ini tidak ada bertentangan dengan kemanusiaan, tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan kepribadian, tidak bertentangan dengan sosial, semuanya indah. Kenapa? Nyorang membuat tu dulu fikir Pak. Nah, kini cubalah undang-undang hari kau dibuat besok baru bahlo balik. Dirubah lo balik besok baru bahlo balik. Cuba pendidikan guru-guru. Ambo kadang-kadang guru-guru ibu nengok Pak. Hari ini rapat, buat laporan begini. Lah dibuat lo hari kau. Dihantar besok. Ala baru bah lo. Dibuat lo balik. Dihantar. Nah baru bah lo balik. Itulah. Makanya guru-guru kini ndak ngajarnya no Pak. 80% itu ndak ngajar, buat laporan. Maka anak bergoluit, mambu. Lai jelas nak. Makanya pendidikan zaman sekarang cobalah tengok. Nah rajin lulus, rajin kurang rajin lulus jo. Nani ndak rajin lulus jo. Nani hilang timbul lulus jo. Nang gilo alam lulus jo. Lagi lo lulus jo. Cubalah. Ndak sekolah lah 3 tahun, dah 5 tahun, dah 6 tahun. Cari kerja. Mana ijazah? Ndak dapat ijazah. Paling kurang sekarang ijazah itu ijazah SMA. Ikuilah anak itu ujian paket. Lulus jo. Ya ndak sekolah ada lulus jo. Ijazah diakui jo. Iya tak tak? Jadi Indonesia melahirkan manusia bodoh-bodoh. Lai faham tak? Contohnya Ustaz, ambo punya dalil. Saya S3, saya pendidikan Pak. Ibu hati nengok kini ko ibu hati. Cubalah, dulu ayah-ayah aku namanya ilmu berhitung namanya Pak. Kurang dikali kurang sama dengan tambah. Iya atau tak? Kalau kini namanya negatif dikali negatif sama dengan positif. Kalau awak dulu ndak, kurang dikali kurang sama dengan tambah. Iya atau ndak? Apa arti tambah itu ndak pernah awak bertanya. Apa arti tambah itu? Nanjole kurang dikali kurang sama dengan tambah. Apa arti tambah? Ndak tentu dek awak selama kau ndak pernah bertanya. Ambo di SD ndak tentu, SMA ndak, SMP ndak tentu, SMA ndak tentu, S1 ndak tentu, S2 ndak tentu, di S3 baru dapat jawaban Pak. Apa arti tambah itu? Kurang dikali kurang sama dengan apa arti tambah tu? Di S3 baru dapat Pak. Ingin Bapak Ibu tahu jawabannya? Bayar uang kuliah lo. Ambo 4 tahun baru dapat Pak. Tahun 2004 boleh masuk kuliah, 2008 boleh baru selesai kuliah. 2009 boleh baru ikutkan oleh Tuan Guru Buya Abdul Somad. Tompek berbeda. Hanya keluar aja. S1 di luar, S2 di luar, S3 di luar. Ambo dalam sadonyo. Tidak pakai S dulu, SD, SMP, pondok di dalam negeri je nyo. S1 dalam negeri jo, di kampung awak je nyo. S2 dalam kampung jo, dan S3 dalam kampung jo. Mati besok di kampung jo. Ingin tahu?
Jawabannya apa arti tambah itu? Ingin tahu? Dongan elok. Kurang dikali kurang sama dengan tambah. Yang kan wak baca apa arti tambah itu? Orang gilo bakawan ju orang gilo sama dengan ba tambah le paham ne? Tapi kalau positif dikali positif sama dengan kuadrat. Iya atau enggak? Kalau bahasa orang elok bakawan ju orang elok sama dengan ba tambah kan gratis kan kuliahnya kan. Jadi mak dan ayah begitulah zaman jahiliyah dulu. Orang kawan rampok dengan rampok, maliang juga maliang, telir dengan telir, maka menjadi. Tapi Abdullah tidak pernah kena asapnya jahiliyah. Tak pernah, jangankan mabuk, jangankan telir, jangankan maliang, jangankan bunuh. Asap aja nak konai itu. Jangankan istilahnya duduk konai tak ada. Di mana dia duduk Ustaz? I'tikaf dekat Kaabah. Bayangkan i'tikaf dekat Kaabah. Jadi nak konai nan ikut-ikut nak pernahnya ikut lah ya. Nyurah main tu Pak Datuk putri makrifatnya tu. Kan dulu awal-awal YouTube dulu namun tak tahu dan tahu macam itu, tapi itulah direkam dek kawan. Kiranya orang main domino kok tinggi, akalnya tu tinggi, putri makrifatnya. Kan iya kan batu sesama tujuh. Amadok ki awak tahunya dua di tangan siapa balak 5 balak 6 dua. Coba, kan putri makrifatnya dah. Warna sama, besarnya sama, tentu dia. Okey. Nah, mak dan ayah. Akhirnya besok dah ketemu Abdullah, Abdul Muttalib. Mohon maaf, Abdul Muttalib, Abdul Wahab dan Abdullah. Abdul Wahab nyanya. Gimana bang? Malam tadi kan sudah berpikir kita tuh siapa jodoh anak abang ini? Itulah yang datang tu elok sodonyo ancak sodonyo. Jadi ya hendak bisa saya mutuskan. Tanya anak abang, Abdullah, ya ayah, siapa yang kamu setuju yang datang gitu? Terserah ya aja lah ya. Atau hebatnya Abdullah menyorah aja nyoba. Kalau Abdullah kini jangan tanya oleh. Salah saya ini seorang ni. Akhirnya si nyanya kok mendosak ya. Gini aja dah bang, boleh tak saya ngusul? Boleh. Tak marah abang? Tak, betul lah, betul. Ikut aja lah bang. Buat nikah aja lah anak abang kau anak ambo banyo ni. Oh, kiranya nan Abdul Muttalib, Abdul Wahab kau nyinyi kau tinggi politiknya pak. Jadi kalau ingin naknya jadi awak caleg tahun ni kau tinggi politik, nyali tu harus tinggi. Tapi kalau duduk kadainya cito je nakkan jadi tu. Leh jelas. Coba nyinyi, menyanyah. Kiranya politiknya tajam. Kata Abdul Muttalib, Wahab, iya bang, punya anak gadi bang, iya. Selama ini tak pernah saya tengok anak gadis kamu tak pernah, dah lama kamu kerja sama aku. Betul bang, anak gadisku tak pernah keluar bang. Paling-paling keluar sebentar di depan itu beli jalan motor, balik bang. Itu hebat. Nama anak gadismu siapa? Aminah bang. Itulah kiranya Aminah dulu dengan Aminah kini tak sama dah pak. Apa bedanya Ustaz? Aminah dulu tak mau keluar rumah, Aminah kini tak mau tinggal Ambo tadi kan menggarip betulak di rumah sampai kasih kau kasih simpang. Entahlah sebanyak-banyak Aminah tapi jalan tu pak. Nama jalan tu kadang-kadang itulah mai ego kedeyen. Entahlah. Kadang-kadang pulang jam 2 malam tu lewat dekat apa itu? Dekat apa nama itu? Lapangan bola kaki stadion utama itu. Dan jam 2 malam, Pak. Aduh ju Aminah situ lepas. Entahlah. Okey, Bapak dan Ibu. Akhirnya Abdullah menikah dengan Siti Aminah. Begitu menikah Siti Aminah, berpindah nur Rasulullah dari Abdullah berpindah ke rahim ibu bernama Siti Aminah. Hebat.
Apa hebatnya Ustaz? Aminah hamil tidak sama dengan manusia biasa. Nak do batuk-batuk, nak do muta-muta. Beda je bini awak pak. Awak duduk di mukanya, duduk belakang. Makin disapu makin menjadi pak. Tu bini awak. Bu, kata awaknya. Ngapa bu? Siti Aminah tidak. Boleh mau tahu gak Pak RW boleh tahu gak? Ibu mau nengok amak-amak macam Iko je belakang. Tahu gak lah Pak ya? Nyambo kok sama je auto diesel kok. Makin lama awak ngaji sampai jam 2 boleh ya. Tapi minus lah apa sana lah. Ya okey, thank you. Okay. Ya, cik-cik lah ya, labi kau ada kau ya. Nanti saya tunjukin. Terima kasih. Tidak apa-apa. Sampai. Okey, nampak mak? Sama dengan Abdullah kan gagaknya? Aminah hamil. 2 bulan baru Siti Aminah hamil. Yang nama benteng, tempat berfikir, tempat musyawarah, tempat berunding untuk mengadukan kasih sayang. Allah panggil Abdullah dalam perjalanan berniaga ke negeri Syam. Itu artinya apa? Seorang suami bertanggung jawab menghidupkan keluarga. Jadi ayah Rasulullah bukan orang bertapang dagu, bukan orang pemali, bukan orang pemabuk, tapi yang mempunyai motivasi tinggi demi untuk keluarga. Itu Abdullah. Hamil Siti Aminah makin hari makin besar. Dalam Al-Quran Allah bilang orang hamil badannya lesu, letih, lelah, loyo. Siti Aminah tidak. Kenapa tidak ada muntah-muntah Ustaz? Kenapa tidak ada loyo Ustaz? Kenapa tidak ada lalai Ustaz? Kenapa tidak ada pusing-pusing Ustaz? Selera biasa saja. Sebab dalam kandungannya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Takkan ku utus engkau hai Muhammad melainkan rahmatan lil, menyenangkan. Maka yang pertama Rasulullah senangkan siapa? Bundanya yang mulia. Dalam kandungan amaknya tonang, aman, damai. Awak dulu dalam kandungan amak awak lah menendang-nendang awak pak. Coba tengok. Gambar orang hamil, kau tengok. Okey, biarlah tengoklah. Kalau kata ya, okey. Ya nampak. Lain nampak. Iko idui ke rekaman kan nak. Iko besok jadi kirim ke wang rumah dan nak malu dan. Ini orang hamil. Siti Aminah hamil sama dengan emak ayah, emak kakak adik istri kita, sama dengan menantu kita. Tapi tidak ada letihnya. Kalau orang hamil macam itu, bapak ibu tu tandanya lah 8 bulan, bibir pocah-pocah, berjalan tangan ke muka. Betul apa tidak bu? Bu, iya pun dah. Mau hamil lagi? Kalau sudah turun ke bawah, itu tanda 9 bulan. Kalau orang hamil 9 bulan, Allahu Akbar, amu ibu nengoknya pak, ke mana bedo? Jangan kan berjalan, duduk je pak ya, duduk. Lalu aja dibaca pula lain. Bo mengendeng ke kanan sakit tulang rusuk. Bo mengendeng ke kiri sakit tulang rusuk, tak juga bisa tidur. Bo nyelontang porit togang. Bo nulungkui takut malah tui. Itu yang dirasakan oleh mak kita pak. Itu yang dirasakan mak kita. Kalau 9 bulan kayak begini, itu tangan tak siku mak wale pak. Ke mana tangan Ustaz? Ke belakang. Ku harus ke putih ku. Iya tu tak? Siti Aminah tidak dihibur oleh Allah. Karena dalam kandungan itu adalah rahmatan lil, menyenangkan. Begitu malam kayak begini mak dan bapak, itu kata ayanda kita tadi hari Senin itu subuh mau melahirkan Siti Aminah.
Kiranya ada dua orang angin-angin dingin badan Pak. Angin-angin dingin. Kalau bahasa awak sih kok angin-angin dingin tu apa bahasa awak tu? Samanya. Meriang-meriang. Angin-angin dingin badan. Siapa orangnya tu Ustaz? Abu Lahab dan Abu Jahil. Kenapa? Karena yang lahir nanti ini adalah musuh yang sangat besar. Musuh yang sangat besar. Angin dingin badan. Kuasa awaknya ndak tonang nampak kemuka ke belakang, kemuka belakang, ke belakang kemuka, kemuka belakang. Mundar mandir, mundar mandir. Akhirnya dia panggil Suwaibah. Suwaibah itu pembantunya. Suwaibah. Ya Tuan. Siko. Itu Aminah lah lahir anaknya. Minah mana Tuan? Itu yang suaminya dulu Abdullah yang meninggal dulu tu yang mengalir. Oh, belum Tuan. Tengok balik. Pernah disampaikan oleh Buya Dr. Mawardi Muhammad Saleh dalam kitab tarikh. Dia baca bahwa Abu Lahab dan Abu Jahil tiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah karena ada tadotiak seketik dalam hatinya menunggu kedatangan Rasulullah lahir, sehingga dia suruh Suwaibah menengok Rasulullah itu. Tiap hari sononyan Pak diringankan azabnya oleh Allah karena dia ada tadotiak dalam hati menunggu kedatangan Rasul. Apa le awak ko lah sebulan lah 2 bulan lah seminggu 2 minggu buat pengumuman buat spanduk kau nak spanduk macam-macam lah. Yang RW RT tanda tangan, yang masjid tanda tangan, yang amak-amak lah ikut, yang pemuda remaja ikut. Abu Lahab aja dapat, Abu Jahil aja dapat. Mudah-mudahan awak beriring dengan Rasulullah menuju surga. Amin. Coba. Akhirnya mak dan bapak, waktu yang ditunggu, lahirlah Rasulullah 12 Rabiul Awal. Nur yang awak baca awal tadi, nur cahaya Rasulullah, terang. Abdul Muttalib waktu itu berada di dekat Ka'bah. Heran, dari mana no cahaya kau orang ini nak pernah selama kau no. Dari mana kau dicari sumber cahaya itu. Tambah mengherankan, mohon maaf, ini tiang 1, 2, 3, 4 dianggap sudut Ka'bah. Yang patung-patung Lata, Hubal, Lahuza lebih kurang 300 gugur, jatuh dengan sendirinya. Jatuh, gugur dengan ndak ada bah hontak-hontak dah, ndak ada bah, ndak ada hontak-hontak dah. Dia tahu hontak-hontak dah. Bahasa Inggerisnya apa dah hontak-hontak dah? Juluk-juluk. Ada orang Inggris belakang kiranya. Ada tukang terjemah belakang. Tidak ada. Montak-ontak juluk-juluk tidak ada. Tapi gugur dengan sendirinya. Kenapa? Allah tengokkan kebesaran Rasulullah lahir. Itu yang disebutkan oleh Pak RW. Sebuah perubahan yang sangat besar. Bukan itu saja. Apa lagi Ustaz? Tentara Abraha. Mohon maaf. Ini Arafah, ini Musdalifah, ini Mina. Antara Arafah dan dekat ke Musdalifah itu tentara dari Yaman, tentara Abraha dengan pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi dekat Ka'bah siapa? Habiballah, kekasih. Nah, Allah tidak izinkan, diutus tentara burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbika bi ashab. Allah tidak izinkan, hancur. Kebesaran Allah ditengokkan bahwa yang lahir itu siapa, bukan manusia biasa. Makanya saya bilang tadi adalah nur. Yang kedua, Nabi Muhammad itu siapa Ustaz? Adalah Habiballah, kekasih Allah. Kata malaikat Jibril, hai kawan-kawan, ayo kita turun ke bumi. Kekasih Allah lahir, ayo cepat kita selawat malaikat. Allah pun berselawat. Jadi berselawat kepada Nabi bukan hanya manusia. Allah berselawat, malaikat pun berselawat. Tengok dalilnya dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu,
bersolawatlah kamu, wasallimu taslima, berilah salam keselamatan. Maka Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Hai Muhammad, takkan ku jadikan surga dan neraka, takkan ku jadikan alam seisi yang mewah ini, hai Muhammad, kalau aku tidak cinta kepada engkau. Maka selalu disenandungkan di ama-ama, di anak-anak awak dalam selawat. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin, kekasih Allah. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah, bukan orang sembarangan. Makanya tak ada yang satu pun diciptakan selain pada Habibullah, kekasihnya. Dalam selawat lain, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya salam alaika, salawatullah alaika, ya Habib, hai kekasihku. Makanya mak dan bapak, Nabi seluruh disebut dengan Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin. Seluruh Nabi, seluruh Rasul, pemimpinannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kalau ada orang yang cakap sama je awaknya Muhammad dia, sama je awaknya, ada beda dia Nabi je Rasul aja nya. Kau perlu dibasuh orang kau balik. Kalau nak basuh aja sumur je aki. Yang kadang-kadang nak tolak dia daya dah. Coba, tu belum seberapa. Malaikat turun bersolawat, melintas nur Nabi Muhammad yang bercahaya tadi, dicari oleh Abdul Muttalib, dicari keluar tambah cerah. Cari kiranya tempat maulidin Nabi, tempat beliau lahir, bidadari dari surga telah mencium harum yang sangat semerbak, disenyum Abdul Muttalib, digendong buah hati belian jantung Siti Aminah, harumnya bukan main. Maka Rasulullah tu mak dan ayah, bukan hanya waktu bayi ia harum, keringatnya menetes tu bak ambil tu keringat tu paluannya tu setiap 2 bulan 3 bulan harum, melekat lebih harum dari minyak kasturi. Kalau minyak kasturi boleh kini tu seminggu 2 minggu hilang. Kalau keringat Rasulullah tidak. Keringatnya aja. Tak sama je awak dapat. Kalau keringat Muhammad kampung kan, tanya pula lah. Kalau bapa lunya tu awak hidungnya masam pak. Masam. Beda je ibu. Kalau ibu kau keringatnya tak masam dah pak. Baik. Masya Allah. Janganlah macam itu pun. Nah lah ya mak ya. Okey. Itulah Rasulullah. Cahayanya sampai ke negeri Syam, Syria, melintasi kota Madinah. Begitu Rasulullah bawa perubahan, melintasi kok lalunya di padang pasir tandus, apa je ni binatang yang tahu dengan nampak cahaya tu melompet-lompet. Lalu di pepohonan burung berkicau-kicau. Lalu di sungai, di laut ikan melompat-lompat. Kiranya mereka itu bersolawat menunggu kedatangan Rasul sesuai dengan bahasanya. Kalau diminta ama ayah wa ajak bersolawat ke Nabi lemu. Kalau berselawat wak ke Nabi le mau. Kalau mau silakan berdiri. Mohon maaf mak dan ayah. Ayah-ayah kami, atuk-atuk kami, buya-buya kami yang pernah mengaji tarikat, suluk, berkhalwat atau bersolawat berkurung, para khalifah Allah, para mursyid, para khadam-khadam guru, mohon hadirkan roh Rasulullah di hadapan awak atas izin Allah. Atas izin Allah. Orang-orang mengaji tarikat dan makrifat itu dalam solat saja menghadirkan roh Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan Nabi, menghadirkan. Kini kepada buya-buya kami yang mengaji makrifat dan hakikat, mohon
Izin Allah, izin Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir kayak begini disaksikan oleh Allah, mudah-mudahan disaksikan oleh malaikat. Kami yakin malaikat rahmat yang ada dalam masjid kita ini lebih banyak dari kita yang hadir di dalam masjid ini. Mudah-mudahan Allah sampaikan salawat kita buat baginda Rasul. Mudah-mudahan Rasul besok membantu kita, menolong kita, memberi kita syafaat di pada masyarakat. Amin. Bapak Ibu pemuda remaja yang terhormat, yang bisa ikut saya, ikutkan saya bersolawat. Kalau tidak bisa, cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, jadi Bapak dan Ibu, jadi Rasulullah lahir ke dunia rahmatan lil alamin, menyenangkan. Yang kedua, Rasul laqad kana lakum fi Rasulillahi tauladan yang luar biasa. Dari koci. Kalau bahasa wak di sana tu budak-budak kecil lah, sudah membuatkan contoh yang baik. Mana Ustaz ni contoh? Digendong oleh bundanya yang mulia Siti Aminah. Nih. Menyenangkan. Karena tradisi orang Mekah bila lahir anak disusukan sama orang lain. Diambillah oleh Abdul Muttalib, dibawa ke pasar Ukas. Ada seorang nenek mau Rasulullah sama nenek, padahal ada ibu cantik, ada yang gemuk, ada biasa, ada seorang nenek. Siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Digendong oleh Halimatus Sa'diyah. Waktu digendong, Halimatus Sa'diyah menggigil. Kenapa menggigil? Karena Halimatus Sa'diyah sadar dirinya awak nenek tua, sakit-sakit, lambung kuat, persiapan tak ada. Dengan apa semungil kecil yang cerdas ini dikasih? Tak ada apa-apa. Tapi waktu menggendong tak sadar, menggigil Halimatus Sa'diyah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allah berkehendak dengan sekehendaknya. Halimatus Sa'diyah bungkuk langsung lurus, yang sakit langsung sehat. Tak persiapan, penuh persiapan. Ini masjid kita ni mau disulap oleh Allah Ta'ala, tidak ada satupun yang menghambat. Mau dijadikan emas, mau dijadikan perak, mau dijadikan apa oleh Allah Ta'ala, tidak ada mustahil bagi Allah. Senang Halimatus Sa'diyah yang sakit jadi sehat. Artinya Rasulullah sama siapapun tetap menyenangkan orang. Dikasihlah mimik sebelah kanan, mohon maaf. Rasul tak mau buka mulut. Tak mau buka mulut. Nangis Abdul Muttalib, mak tolonglah mak kasih sebelah kiri, mudah-mudahan mahu cucu saya. Berapapun mak minta bayar, saya bayar.
Dah, kenapa Halimatus Sa'diyah berkasih mimik sebelah kanan, Rasul tak mau buka mulut. Coba baca dalam kitab Tarikhul Islam. Sebelah kanan sudah diberikan dulu oleh Halimatus Sa'diyah kepada Hamzah waktu bayi. Artinya yang sebelah kanan sudah milik orang lain. Dari koci Rasulullah tu telah berkasih contoh, tak mau mengambil punya orang. Ikulah amak dan ayah diajar dia, amak ayah di kampung. Hei, mana dia kau? Mau jalan mak. Cuba-cuba ambil punya orang depan tangan tu besok. Lu ngerti tak? Jangan ambil punya orang. Lu faham? Ya mak. Dulu awak jalan di kampung minta pak. Bu kasih jamu, mak kasih temu, teh agi ayam. Minta dulu pak supaya halal. Maka ayah, amak, abang ambo, uni-uni ambo, ibu saya di belakang pandai mimpin yasin, solawatan, jadi imam, jadi muazin, apapun pandai. Kenapa? Karena yang dimakan tu halal. Kalau kini lah main sentak je lepak, mangga orang manggawa, jambu orang, tanah orang, laki orang. Ini dong nggak ada Pak RW itu kan? Nah, entahlah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu halalan thayyibah. Makanlah, minumlah yang halal lagi baik. Tidak punya awak jadi awai-awai jo. Rasul dari kocik kasih contoh. Dah meninggal bundanya diasuh oleh atuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib senang. Meninggal atuknya diasuh oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib senang. Meninggal pamannya, ayah tak ada, mak tak ada, atuk tak ada, paman tak ada, tak ada lagi. Hidup sama kawan-kawan senang. Oh, tak, bagaimana cari-cari hidup? Rasul orang gigi, minjam duit sama orang untuk dagang. Kebetulan tempat minjam Siti Khadijah. Siti Khadijah senang. Sampai Rasul menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah tambah senang. Sebab Siti Khadijah adalah orang milioner, orang pemurah. Tak sampai pilih dopa orang elok. Makanya Rasulullah orang elok, dapat lebih orang elok. Kalau Siti Khadijah dulu begitu nikah dengan Rasul, bang, aku ada apa ya, cincin ambo jual lah bang ya, bolehlah kalapiak ya bang ya. Abang aku golang ambo jual lah bang ya, bangunlah untuk boleh tu bang ya. Ini bang kalung saya atau ada situ lebang jual lah, belilah tombak buat bangunlah madrasah. Begitu Siti Khadijah habis hartanya karena Rasulullah hadir, menyenangkan. Tapi kalau Siti Khadijah kini pak, entahlah, jangan kan minta minjam nak dapat lah pak. Mulai. Kadang suami bilang, "Bo, ya bang, pinjam peti lah." Untuk dong. Yang buat kandang ayam untuk modal. Enggak. Esok kan ayam tu kan betul lu nyama note, esok dan ganti. Enggak. Pokok indak. Tapi kiko pula kadang Muhammad kini kok minjam je pandai bayar dah umur bah. Betul apa tidak Bu? Masya Allah. Kamu kadang-kadang kalau nengok wajah mak-mak tu, ibu mau nengok maknya. Saya tengok wajahnya, la ilaha illallah. Ada sebagian wajah-wajah kecewa dapat laki. Coba jadilah suami yang menyenangkan. Rasulullah tu rahmatan lil alamin, menyenangkan. Siti Khadijah, mohon maaf, Siti Khadijah berumur 40, Rasulullah berumur 25. Pernahkah mengejek? Tak pernah. Rasulullah panggil sama Siti Khadijah, "Yang, iya bang, saya berangkat kerja ya." Mimbau ya, yang Rasulullah ke Siti Khadijah bang. Bu, ibu sekali-kali tengoklah HP suami. Kamu khawatir pak? Ibu khawatir sama Dato'? Iya Pak RW. Khawatir saya. Kadang-kadang gimana Pak Ustaz? Ya HP apa-apa kok kadang-kadang indak kabinyinya mah yayang dong. Kabinyi uang. Ya yang tunggu apa dekat jembatan kita makan siang doa ya deh. Kabinyi orang mah yayang, kabinyinya apa kau amak kau jadi mah. Kapan kita menjadi rahmatan lil alamin Pak? Menyejukkan. Rasul itu menyenangkan sama siapapun ia, dimanapun ia tetap menyenangkan. Itu disebut rahmatan lil alamin. Menjadi imam menyenangkan, jadi ayah menyenangkan, jadi istri menyenangkan, jadi ustaz ia menyenangkan. Itu baru rahmatan lil alamin.
Yang kedua, kepribadian Rasul bisa merubah jazirah Arab yang keras tadi itu dirubah dengan seketika. Itu disebut dengan Pak RW bawa sebuah perubahan. Dengan apa Rasulullah rubah? Dengan kekuatan? Tidak. Dengan tombak? Tidak. Dengan panah? Tidak. Dengan bom? Tidak. Dengan apa? Akhlakul karimah. Akhlaknya yang mulia, kena hatinya lunak lembut, at-tawaddu ilan nas. Nak do nyimpan dendam, nak do sakit hati. Rasul ini Masjidil Haram, ini rumah Abu Lahab, ini Maulidin Nabi, rumah beliau. Berangkat dia solat subuh. Bilal bin Abi Rabah azan di dekat Marwah atau di atas atap. Allahu Akbar. Karena suara Bilal bin Abi Rabah itu kuat, keras. Tidak ada mic, Pak. Dulu mana ada mic? Ini Bukit Marwah, jaraknya ke Jamarat lebih kurang 5 kilo. Tadonga suaranya tu, tadonga suara dah Bilal bin Abi Rabah. Makanya bapak dan ibu besok ada masjid musalla perubahan pengurus, cari Bilal, carilah yang suara yang kuat-kuat. Ya tolong Allahu Akbar. Oh kami tidak usah lebih keras. Allahu Akbar. Kan bagus. Ya selama kadang-kadang di kampung-kampung kebanyakan Pak ya, kampung-kampung dan tua je azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kadang mak-mak tu tanya, lazan wang entahlah. Tapi waktu lah masuk ya Allah tu tak terdonga, nak dodongan. Tidak kata dongannya yang azan tu lah di baterai. Coba yang muda-muda kayak begini azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau begitu anak muda azan entahlah. Dan gadi-gadi di rumah, mambu-mambu datang tu ya. Coba. Kan anak tua tadi makanya jemaah tua-tua datang. Syukurlah kalau di kota-kota saya sudah bangga saya Pak. 4 saf, 5 saf. Di kampung tu solat subuh kadang-kadang 2 safnya Pak. 2 saf. Saf pertama imam, saf kedua makmum. Nyoba 2 je. Sebahagian bukan semua kampung. Tapi adalah. Coba Rasulullah coba menyenangkan. Berangkat Rasulullah diludahi oleh Abu Lahab. Tengok dia ke atas, bapak 2 kali 3 kali kena sorban Rasulullah, 4, 5 dan 6 tak ada lagi. Balik Rasulullah tanya sama Umar, ya bi aina huwa, mana apa yang menyuldal Abu Bakar? Siapa? Abu Lahab. Oh huwal marid ya Rasul. Domamnya domam. Balik Rasul tiba di rumah, yang iya bang, anda tak buat kurma al-qalil ya Rasul, ada sekete tolong mungkui je sapu tangan namun nengok orang sakit. Abu Lahab yang meludahi Rasulullah pertama sekali menengok. Abu Jahil, Abu Sufyan, Abu Gosok nak datang apa? Gitu lunaknya lembutnya hati Rasul. Bu, ibu-ibu kau kan wiridnya dalam seminggu 3 kali kau Pak. Arisan, yasinan, dasa-dasa dan lain-lain lah. Lagi ni bertanya orang sama ibu, kok ibu diludahi di orang sekali jadilah. Lu tolong nyabui alhamdulillah. Cangkek tangan siapa sanggup cangkek? Ambo cuba sekali. Rasul orang lapang dada. Wa bima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat Allah berkasih sayang. Maka kasih sayang itulah mendatangkan murah rezeki, lunak, lembut, urusan selesai. Tapi kasar, keras, walau kunta fazzan ghalizal qalb. Kalau kita berjiwa kasar, lampaddu min haulik. Orang tak mau dengan awak. Cubalah batang yang namanya di Batam. Cuba. Yang kasar, yang menembak, yang menghompe, yang menghantam, yang macam-macam. Cuba. Makanya mak dan ayah, biar kita orang biasa tapi akhlak kita luar biasa. Apa gunanya kita orang luar biasa tapi akhlak kita rendah? Saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, al-ilmu nurun, cahaya, ilmu adalah cahaya. Maka orang berilmu luar biasa. Tapi di atas ilmu masih ada al-amal nurun, amal ibadat itu adalah cahaya. Orang berilmu, orang yang beramal bercahaya.
Ada lagi di atas itu, al-akhlaqul ilm, al-akhlaqul nur. Orang yang berakhlak bertambah bercahaya. Pintar memang, kaya memang, cerdik memang, hebat memang, amal solehnya bagus memang, tapi tidak berakhlak, tidak ada nilainya apa. Mohon maaf, mak dan ayah kita dulu di kampung, SD tidak tamat, SMP tidak ada, gelar tidak ada, tanda tangan tidak pandai, tapi akhlaknya luar biasa. Inilah maka Bapak dan Ibu, Rasulullah merubah jazirah Arab itu adalah dengan akhlaknya yang mulia, santun yang luar biasa. Akhirnya awak bawa ke diri awak, buatlah muda-muda awak-awak, mohon maaf, ada amak, buatlah amak awak, amak orang, amak awak, ayah orang, ayah awak, ayah orang, ayah orang, ayah awak, ayah orang. Bak kecil orang Melayu, kalau pandai bakain panjang, lebih lama pada bakain sarung. Kalau pandai bak amak somang, lebih sayang pada amak kandung. Iya atau tak? Apa yang kita cari dalam hidup ni? Coba. Apa yang kita cari? Apa gunanya kita duduk dalam singgasana terhormat, dikawal kita, tapi dicemooh oleh orang tak nikmat. Ibarat pertandingan, biar kita kalah tapi terhormat. Apa gunanya menang tapi curang? Oh, dalam masyarakat bagaimana Rasulullah? Rasulullah dalam masyarakat wasyawirhum. Beliau adalah orang yang intelektual, tapi beliau menerima saran-saran orang. Tidak dia jumud dengan pemikirannya sendiri, tidak. Mana contohnya? Salman Al-Farisi, ya Rasul, kita ni dihadang ini, tentara masuk ni, kafir Quraisy menghancurkan kita kota Madinah. Jadi gimana? Kita buat semuanya di keliling bukit ini, kita buat ini parit. Oh gitu? Iya. Padahal Salman Al-Farisi bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, tapi orang Persia. Rasul menerima itu dari siapa dan dari manapun. Artinya Rasul adalah membawa konsep kebersamaan dengan tidak membaca perbedaan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi yazqakum innallaha alimun khabir. Allah ciptakan kita bersuku berbangsa. Indonesia ada Jawa, ada Banjar, ada Bugis, ada Sunda, ada Batak, ada Minang, ada Melayu, ada Aceh. Untuk apa? Lita'araf, untuk saling kenal mengenal. Coba, dulu Indonesia berkotak-kotak, tidak merdeka. Begitu sama, tanah air satu, bangsa satu, bahasa satu. Indonesia tidak bisa melawan. Maka itulah kecek bak orang gaya wak tadi. Awak komai kompak wak basamu. Boleh ayah dek pembuluh, ayah boleh kato dek mupakat. Indak ada koruah ni indak kajonia, tidak ada kusik ni indak kaselesai. Borek semua kapiku. Kalau ringan semua dijenjang. Mandaki wak kanate semua mandaki. Kalau rawak semua menurun. Talantang semua awak madok katelangi. Tetungkui awak semua makan tanah. Kalau demi kebersamaan, ndak ada cik jenan indak selesai. Suai? Mak dan ayah sekelumit itulah yang saya sampaikan malam ini. Itu baru Rasulullah melenjak baru menikah dengan Siti Khadijah. Bagaimana Rasulullah mengembangkan agama, bagaimana Rasulullah di Madinah, bagaimana Rasulullah sampai wafat. Banyak dan panjang lagi ceritanya. Biarlah buya-buya yang lain menyampaikan.